Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat hidup, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya, salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, melalui video kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil dari materi yang saya buat mengenai mata kuliah perencanaan pajak. Berikut ada beberapa pokok pembahasan materi, yaitu yang pertama, pengertian persediaan, kemudian yang kedua, metode persediaan, dan yang terakhir yang ketiga, pengertian metode rata-rata dan metode FIFO. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ghafar Afandi, NIM 1923359, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian persediaan. Persediaan adalah suatu jenis aktiva atau barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau badan usaha tertentu yang akan dijual kembali atau akan dikonsumsi atau dipakai dalam operasi normal perusahaan. Metode yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya nilai persediaan ada beberapa macam. Nilai persediaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penyusunan laporan keuangan baik dalam neraca maupun laporan perhitungan laba rugi. Nilai persediaan yang tercantum dalam neraca menunjukkan nilai kekayaan yang berdasarkan prinsip hati-hati menghendaki nilai mana yang terendah. Sedangkan nilai persediaan untuk kepentingan perhitungan laba rugi dihadapkan kepada kepentingan penentuan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, metode persediaan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dalam pasal 6, metode persediaan yang diperkenalkan dalam perpajakan hanya ada dua, yaitu metode rata-rata atau metode FIFO atau first in first out. Kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan yang secara finansial menjadi pertimbangan bagi wajib pajak mana yang akan dipilih. Pertimbangan secara fisikal dari pemakaian metode perhitungan persediaan ini sama dengan pertimbangan secara finansial. Wajib pajak tentu akan memilih untuk memakai metode yang menghasilkan PPh terutang yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengenai pengertian metode rata-rata dan metode FIFO. Untuk metode rata-rata, metode harga pokok rata-rata adalah suatu metode penilaian persediaan yang didasari atas harga rata-rata dalam periode yang bersangkutan. Besar kecilnya nilai persediaan yang masih ada dan harga pokok barang yang dijual dipengaruhi oleh metode yang dipakai dalam metode rata-rata adalah: 1. Sistem fisik yang dibagi menjadi metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. 2. Sistem perpetual atau metode rata-rata bergerak. Dengan HPP yang lebih rendah, maka akan menghasilkan laba kena pajak yang lebih tinggi atau PPh terutang yang lebih tinggi, sehingga perhitungan persediaan yang akan menghasilkan PPh yang lebih rendah pada pemakaian bahan yang cenderung naik adalah mempergunakan metode rata-rata. Kemudian yang kedua, metode first in first out atau FIFO. Metode FIFO adalah metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali pula. Pada umumnya perusahaan menggunakan metode ini sebab metode ini perhitungannya sangat sederhana
baik sistem fisik maupun sistem perpetual akan menghasilkan penilaian persediaan yang sama. Kemudian, metode FIFO yang didasarkan atau sistem fisik, nilai persediaan akhir ditentukan dengan cara saldo fisik yang ada dikalikan harga pokok per unit barang yang terakhir kali masuk. Bila saldo fisik ternyata lebih besar dari jumlah unit terakhir masuk, maka sisanya diambilkan dari harga pokok per unit yang masuk sebelumnya. Sedangkan pada sistem perpetual, pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Pada sistem ini, apabila ada transaksi penjualan maka akan dijurnal 2 kali. Pertama, mencatat harga pokok penjualan, dan yang kedua, mencatat harga pokok barang yang akan dijual. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.